wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat Qiyam Ramadan, salat tarawih yang selalu istiqomah di Masjid At-Taqwa ini. Mobil khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Satria, pengurus DKM dan panitia syiar Ramadan yang selalu ingin mengembangkan syiarnya di masjid yang luas dan megah ini. Malam ini sudah malam ke-22. Insya Allah dengan pemerintah, dengan organisasi lain kita hari raya bersamaan. Kalau nggak bersamaan bisa 31 hari. Dan saya yakin nanti ketika ru'yat itu walaupun ketutup dengan awan, kalau hari Ahad ya otomatis nggak ada digenapkan 31 hari, pasti digenapkan sudah 30 hari, karena sampai hari Ahad itu sudah 30 hari. Alhamdulillah. Jadi awal Ramadan dan awal Syawal insyaallah kita bersama-sama. Jemaah salat Isya yang saya hormati, malam ini tadi ditanya oleh Pak Muklis, temanya apa Pak Nuri? Apa ya? Evaluasi diri saum Ramadan saja, yang ringan-ringan saja. Jadi malam ini kita evaluasi saum kita masing-masing di bulan Ramadan ini. Nah, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim, Rohima anfurajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya wa rohima anfurajulin dakhala alaihi Ramadan tuman salakha qabla an yughfara lahu wa rohima anfurajulin adaraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahul al-jannah. Jadi hadis ini memuat 3 hal. Yang pertama yaitu sungguh sangat merugi seseorang yang disebut namaku di sisinya. Kalau disebut Nabi Allah, Rasulullah, nah itu loh. Tetapi ia tidak bersolawat kepadaku, itu rugi sekali. Jadi kalau ada disebut Nabi Muhammad, kita jangan kikir kemudian bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, sungguh sangat merugi seorang yang memasuki bulan Ramadan lalu bulan itu berlalu tanpa diampuni dirinya. Kita saum bulan Ramadan, kita melewati bulan Ramadan,
setelah Ramadan selesai kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, itu rugi. Yang seperti apa? Nanti. Dan sungguh sangat merugi juga, ada yang ketiga, seseorang yang sempat mendapati kedua orang tuanya yang dalam kondisi renta, tetapi hal itu tidak membuatnya masuk surga. Alias anak itu tidak memperhatikan, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah renta. Nih. Nah, tiga hal itu mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, sudahlah ini gampang. Pokoknya kalau disebut nama Rasulullah, ya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya, mungkin yang lebih tapi yang pas adalah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan kikir sholawat. Sholawat Nabi itu nanti insya Allah kita mendapatkan syafaat. Yang kedua, saum Ramadan itu kan kalau cuma tidak makan, tidak minum, nggak jima, gampang. Apalagi anak-anak. Tetapi kalau orang sudah balik, sudah dewasa, kok kemudian puasanya masih memaki tetangganya, masih riba, masih menggunjing, yang remajanya juga ngomongnya banyak perundungan terhadap temennya, yaitu tidak namanya puasanya, cuma puasa melunturkan kewajiban, pahalanya sedikit. Yang baik yang bagaimana? Ya menahan hawa nafsu, makan, minum dan sebagainya yang membatalkan puasa, dan kemudian menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga langkahnya, biar dikatakan puasanya bukan puasa orang awam, bukan puasanya al-ammah, tapi sudah puasanya orang yang khusus menurut para ulama. Bukan di hadis loh itu. Khusus itu ya sudah lebih baik daripada al-ammah. Sudah menjaga pandangannya, lisannya, pendengarannya, anggota tubuhnya dari berbagai godaan. Jangan sampai kita mengatakan memang tergoda oleh setan. Setan kurang ajar. Bukan setan itu, karena dirinya sudah kebiasaan seperti itu. Jangan menyalahkan setan. Nah, nih yang perlu kita waspadai di dalam kita itu saumnya yaitu saum al-khawas yang khusus. Kita sudah sampai di mana ini? Kalau pengajian begini saja rame, ya. Kemudian di dalam puasa kita masih menggunjing tetangganya, pulang dari kantor istrinya dimarah-marah, anaknya dimarahin gara minta sesuatu belum dikabulkan, kemudian bahkan bapaknya lebih marah daripada anaknya. Puasanya batal pahalanya. Harus sabar. Pokoknya yang dipentingkan sabar, dan tingkat untuk mencapai kemaslahatan itu adalah kejujuran. Kalau cuma pintar, cerdas, itu sudah nomor 21 ke atas. Tapi jujur adalah nomor 1 untuk menuju kemaslahatan. Nih puasanya adalah puasanya saum al-khawas.
Puasa yang ketiga adalah puasa yang bisa menjaga hati. Orang yang bisa menjaga hati itu kalau diajak debat nggak usah mau, ana soimun. Jangan kita mempertentangkan masalah kemudian sampai urat lehernya itu muncul, kemudian terjadi permusuhan. Tinggalkan itu semuanya yang tidak ada manfaatnya untuk menuju kemaslahatan. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai puasa kita ini tinggal 9 hari lagi. Ini malam 22. Insya Allah kalau kita ingin mengoptimalkan tinggal 9 hari ini, ya pasti ada itikaf di sini. Saya yakin panitia syiarnya ini menyelenggarakan itikaf di sini. Saya yakin itu ada. Ya, bapak-bapak yang sudah libur kantornya setelah tarawih pulang sebulan kembali lagi ke sini. Apa itikaf itu? Berdiam diri dalam masjid menurut tarjih. Diisi dengan apa? Mudzakarah, baca Al-Quran, hafalin hadis, hafalin ayat. Bukan di masjid tapi buka HP isinya permainan. Apa itu kalau anak-anak muda? Nah, di masjid itikaf main game, ya nggak pas. Kalau buka HP ya baca Quran di dalam HP itu. Kalau nggak cari yang hadis-hadis yang gampang dihafal di dalam buka Google searching. Tapi bukan untuk main game, untuk baca hal-hal yang kurang pas. Bener buka HP di masjid sampai jam 3 pagi. Tapi main game di dalam masjid ya nggak pas. Di dalam masjid ya ayo mudzakarah 5 orang ngobrol rembugan tentang apa, bagaimana supaya maju PCM, bagaimana supaya maju masjid, bagaimana supaya maju ranting. Itu jadi saling kait mengkait, saling mengkokohkan, bukan saling menghancurkan. Ini namanya mudzakarah dalam rangka mengembangkan misi pada khususnya Islam, pada khususnya lagi organisasi Muhammadiyah. Itu yang harus kita usahakan. Yang ketiga, yang terakhir, katanya kebanyakan repot. Yang terakhir yaitu kita kalau berbakti kepada orang tua itu kadang-kadang ada banyak orang mengatakan anak 4 belum tentu bisa merawat 2 orang tua. Tapi 2 orang tua bisa merawat 4 anak sampai sarjana. Anak yang kemudian dewasa punya istri, punya anak, untuk merawat orang tuanya itu kan yang berat. Biar adik aja ketempatan. Emak kadang-kadang kalau buang hajat di dalam kamar, capek kita, sehingga malam bangun 4 kali 5 kali demi mak. Ini kan sudah nggak beres. Justru di situ tempat pahalanya. Yang sudah jadi mayat di dalam kubur saja di bulan Saban jauh-jauh maranin kuburan untuk ziarah. Kok ini orang tuanya masih hidup, nggak disambangi, nggak ditelepon, bahkan di rumah mah dibawa aja ke tempat penampungan. Aduh, naudzubillah. Kalau di dalam surat Al-Luqman ayat 14 kalau salah ya, agak lupa saya. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin wa fisaluhu fi amaini anuskurli waliwalidayhi ilayal masir. Nah, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu
Ini yang ibumu itu mengandung Anda, itu yang sudah lemah semakin berat lemahnya, dan menyusui Fi'ana ini 2 tahun lamanya. Anis kurli, bersyukurlah kepadaku Allah, wali walidai, dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, dan kepadakulah kamu kembali. Ku Allah di situ. Jadi berbuat baik itu kepada, bersyukur itu kepada Allah, kepada orang tua. Jangan sampai kita ini rentahnya orang tua itu menjadikan beban bagi kita. Jangan sampai. Saya yakin yang perantau-perantau itu kalau ingat orang tuanya, aduh gimana caranya, dibela-belain, entah sebelum hari raya, entah setelah hari raya, disambangi orang tuanya untuk berbakti. Kalau nggak bisa, teleponlah, video call, transferlah. Mak, saya nggak bisa pulang, ini ada rezeki sedikit tapi jangan dilihat jumlahnya ya mak. Pak, itu orang tua itu nggak pernah meminta itu, tetapi itu sebagai salah satu saja bentuk kita perhatian kepada kedua orang tua. Nah, jangan sampai kita itu lupa kepada orang tua, karena yang sudah membesarkan kita, yang menyusui itu adalah orang tua. Nih, saya tekankan kembali, anak-anak itu kadang-kadang kalau dengan orang tuanya masih kecil itu bermusuhan. Tapi kalau sudah semakin tua, saya yakin akan berbakti. Nah, jadi tinggal 9 hari ini, tolong baca Al-Qur'annya yang baru 1 kali khatam ditambah lagi. Infak sodakohnya ada santunan di sini. Jadi kalau sudah minggu seperti ini ada santunan banyak di mana-mana. Di tempat saya juga besok santunan, di sini santunan, di mana-mana santunan. Zakat malnya jangan sampai lupa. Zakat fitrahnya jangan sampai dikurang-kurangi timbangannya, kalau dilebihkan. Kalau 2,5 kilo daripada nanti repot 2,6 lah, atau 2,7. 1 mut 3,5 liter. Jangan sampai itu dilupakan. Iktikafnya ini dalam rangka untuk mencari posisi kita la'alakum tattaqun. Nah, nih tujuan kita puasa. Tattaqun di situ kayaumil wulidu ala ummuh. Jadi keluar dari Ramadan kita suci, putih, bersih seperti bayi yang baru lahir. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan kita di akhir Ramadan nanti bisa tuntas kita kerjakan kewajiban dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.